Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di acara podcast kali ini di tafsir dan hadisnya anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Suprehatin dan saya tidak sendiri di sini loh. Di sini di samping saya ada Mbak Nur Afnisa Sabilah dari Stainu Purworejo. Beliau akan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dengan judulnya itu Mencetak Generasi Tangguh Memaknai Surat An-Nisa ayat 9. Nah, Mbak Afni mau bercerita tentang apa nih dari ayat tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih untuk host kita kali ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh host kita hari ini, yaitu berjudul Mencetak Generasi Tangguh Memaknai Surat An-Nisa ayat 9. Nah, di sini juga kita dapat ketahui bahwa dari kisah Nabi Muhammad SAW dan juga kepada anak yatimnya. Nah, jelas sekali kalian juga tahu siapa Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sangat peduli terhadap anak-anak, terutama pada anak yatim. Nah, salah satu momen yang menggambarkan kasih sayang beliau kepada anak yatim yaitu ketika beliau memberikan perhatian khusus kepada seorang anak yatim pada hari raya Idul Fitri, yang dimana kisahnya bahwa pada suatu pagi pada hari Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, di mana di tengah perjalanan beliau melihat seorang anak kecil yang sedang duduk sendirian di pinggir jalan. Nah, pada hari itu anak itu terlihat murung dan juga sangat sedih, yang dimana dan berpakaian lusuh, berbeda dengan anak-anak lain yang sedang bermain dengan riang. Ketika itu Rasulullah SAW mendekati anak yatim tersebut dan bertanya dengan lembut, yaitu, "Mengapa kamu duduk sendirian di sini, wahai anak kecil? Mengapa kamu tidak bermain bersama teman-temanmu?" Nah, anak itu menjawab dengan suara pelan, "Aku tidak punya ayah dan ibu. Ayahku gugur dalam sebuah pertempuran dan ibuku telah meninggal dunia. Aku tidak memiliki siapapun yang merawatku. Aku juga tidak punya pakaian baru atau makanan enak seperti anak-anak yang lain." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW merasa sangat tersentuh dengan penuh kasih sayang. Beliau mengusap kepala anak yatim tersebut dan berkata, "Maukah kamu jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Hasan serta Husain menjadi saudara-saudaramu?" Anak itu terkejut menatap Rasulullah SAW dengan mata terbinar. Dengan penuh kebahagiaan ia menjawab, "Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah." Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian membawa anak itu ke rumahnya. Beliau memberikan pakaian yang sangat bersih dan makanan yang sangat enak, sehingga anak itu merasa dicintai dan juga dihargai. Setelah itu Nabi mengajak anak tersebut untuk merayakan hari raya bersama beliau dan keluarganya. Nah, dari makna kisah tersebut, kisah ini menggambarkan perhatian yang luar biasa Nabi SAW terhadap anak yatim dan juga generasi muda. Beliau tidak hanya peduli dengan emosionalnya, tetapi juga memberikan tindakan nyata untuk membantu mereka. Dalam konteks surat An-Nisa ayat 9 ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang tua atau orang dewasa, kita harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap anak-anak, terutama mereka yang berada dalam kesulitan. Dan juga kisah ini juga mengajarkan pentingnya memberikan rasa aman, cinta, kebahagiaan, dan juga kasih sayang kepada anak-anak. Jika kita melihat anak yang membutuhkan kita bisa mencontoh sikap Rasulullah SAW dengan memberikan perhatiannya, dukungan, dan juga bantuan yang sangat tulus. Surat An-Nisa ayat 9 adalah ayat Al-Quran yang dimana berbicara tentang pentingnya menjaga
hak-hak anak yatim dan generasi yang akan mendatang, khususnya dalam konteks pewarisan dan tanggung jawab sosial, yang dimana ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang dan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, yang dimana oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang dimana hal pentingnya juga pendidikan karakter untuk anak, yang dimana juga orang tua harus diingatkan untuk mempersiapkan generasi yang kuat, baik secara spiritual, emosionalnya maupun intelektual. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, seperti mengajarkan kejujuran, kemandirian, dan rasa empatinya. Perhatian ini juga terhadap kesejahteraan anak. Ayat ini mengingatkan agar orang tua tidak hanya fokus pada masa kini, tetapi juga memikirkan masa depan anak, baik secara segi spiritual tadi, finansial maupun dan emosionalnya. Hal ini mencangkup menanamkan rasa percaya diri, mengajarkan pengelolaan keuangan sederhana, dan juga menyiapkan lingkungan yang mendukung dalam perkembangan anak. Dan tak lupa pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana anak akan meniru nilai-nilai dan perilaku orang tua. Ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah contoh yang konkret yang dapat ditiru oleh anak. Misalnya, menunjukkan integritas adil dalam bersikap dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Dan juga yang terakhir ada mengajarkan komunikasi yang baik. Ayat ini juga menekankan pentingnya berkata benar dan mendidik anak untuk menggunakan kata-kata yang baik. Dalam pendidikan anak usia dini, hal ini bisa dilakukan melalui cerita, dongeng, atau diskusi ringan, dan juga memberikan contoh bagaimana berbicara dengan penuh sopan dan santun. Nah, pada surat ini juga ada langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak dengan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 9 ini. Yang pertama, ada membangun kemandirian pada anak, yaitu memberikan tanggung jawab kecil sesuai usia anak, seperti merapikan mainan, membantu di dapur, dan juga menyiram tanaman. Dan juga latih anak untuk membuat keputusan sendiri, contohnya memilih pakaian yang akan dikenakan atau menentukan waktu belajar mereka. Dan juga ajarkan keterampilan hidupnya, yang dimana seperti menabung, diajarkan untuk menabung, mengatur uang jajan, dan juga berbagi dengan sesama teman. Yang dimana tujuan ini mempersiapkan anak untuk menjadi individu yang mandiri dan mampu menghadapi kehidupan, terutama jika suatu hari mereka harus menghadapi dunia tanpa kehadiran orang tuanya. Nah, untuk yang kedua, ada memberikan pendidikan agama yang kuat. Ya, dimana ajarkan anak itu membaca Al-Quran sejak dini, mulai dalam pengenalan huruf hijaiyah atau juga belajar Iqra, menceritakan kisah-kisah para nabi untuk menanamkan nilai keimanan dan juga akhlak mulianya. Yang dimana juga bisa anak untuk membiasakan berdoa, sholat, dan juga memahami makna ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk membekali anak dengan keimanan yang kokoh sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertakwa. Dan yang ketiga, ada juga menanamkan empati dan juga kepeduliannya, yang dimana ajak anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti menyumbang pakaian atau menyumbang makanan untuk anak yatim atau orang yang membutuhkan.
dan juga dorong anak untuk berbagi, semisal memberi sebagian alat tulis atau mainannya kepada teman yang kurang mampu. Nah, di mana diskusi perasaan orang lain, misalnya bagaimana perasaanmu, bagaimana perasaan temanmu jika kamu memberikan bantuan kepada mereka atau yang lainnya. Dan ini untuk menanamkan empati kepedulian ini bertujuan untuk membentuk generasi yang peduli terhadap sesama, khususnya terhadap anak-anak yang lemah atau yang membutuhkan kita. Dan yang keempat, ada juga mengajarkan berbicara benar dan baik. Ya, dimana ajarkan anak untuk selalu berbicara secara jujur, bahkan dalam situasi sulit. Nah, berikan contoh juga bagaimana menggunakan kata-kata yang sopan dan positif dalam komunikasi sehari-hari. Dan dimana juga jika anak berkata kasar, maka beri peringatan bahwa setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengajarkan berbicara benar dan baiknya, itu juga bertujuan untuk membiasakan anak berkata baik dan benar secara lembut sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Yang kelima, ada juga menyediakan perlindungan dan bekal untuk masa depannya, yaitu buat tabungan pendidikan atau investasi untuk memastikan berkelanjutan pendidikan pada anak, yang dimana ajarkan anak mengelola keuangan sederhana seperti menyisihkan uang jajan untuk tabungan atau untuk infak, ya, yang dimana itu akan membuat anak memberi rasa aman bagi anak dan juga memastikan mereka tidak merasa terabaikan secara finansialnya. Dan yang keenam, ada teladan dan juga ketakwaannya. Nah, tujuan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu seperti menjaga kejujuran, menjaga kesabaran dan juga keadilan. Anak-anak, ajak juga anak untuk melihat bagaimana Anda bersikap terhadap orang lain, seperti berbuat baik kepada tetangga atau membantu anak yatim. Nah, untuk melibatkannya, disitulah anak dilibatkan dalam aktivitas ibadah keluarganya, seperti sholat berjamaah, juga membaca Al-Quran secara bersamaan. Ya, itu juga bertujuan anak cenderung yang dimana anak akan cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga ketakwaan orang tua juga akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka anak usia dini. Yang ketujuh, ada mendorong anak untuk selalu belajar. Nah, tentunya di sini anak akan berikan bantu anak menemukan minat dan juga bakatnya, yang dimana lalu dukung mereka untuk mengembangkannya. Ajarkan nilai kerja keras dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan mereka, yang dimana dalam mendorong anak untuk selalu belajar ini juga memastikan anak memiliki potensi intelektual dan juga untuk menghadapi tantangannya. Jadinya pondasi intelektual yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi itu yang sudah saya sebutkan, ada 7 langkah-langkahnya. Nah, itu orang tua dapat mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi individual yang kuat dan juga secara spiritual, emosionalnya dan juga intelektual seperti yang ditekankan dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi. Oke. Motivasi untuk orang tua. Nah, setiap hari adalah peluang baru. Catat, setiap hari adalah peluang baru. Tidak ada orang tua yang sempurna dan itu tidak apa-apa. Hal terpenting adalah niat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa memberikan dampak besar
bagi masa depan anak-anak Anda. Oke, sekian itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke host kita kali ini. Monggo. Ya, tadi sudah Mbak Afni sudah menerangkan panjang kali lebar kali tinggi di sana. Di sini intinya itu adalah tidak ada orang tua yang sempurna dan itu tidak apa-apa. Hal yang terpenting adalah niat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa memberikan dampak besar untuk masa depan anak-anak Anda. Sekarang saya akan sedikit bertanya-tanya nih dari materinya Mbak Afni kali ini yang tadinya sangat bagus untuk digali tentang mencetak generasi tangguh memaknai surat An-Nisa ayat 9 ya Mbak Afni. Menurut Mbak Afni, bagaimana sih sebagai orang tua bisa menerapkan ayat tersebut dalam mendidik anak-anaknya? Monggo Mbak Afni bisa dijawab langsung. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana orang tua bisa menerapkan ayat ini dalam mendidik anak-anak mereka? Oke. Yang pertama, itu ada berikan pendidikan agama yang kokoh kepada anak-anak kita, yang dimana mengajarkan mereka untuk membaca Al-Quran, sholat, dan juga nilai-nilai Islam. Dan juga kedua adalah latih anak-anak untuk mandiri sejak dini, semisalnya meminta anak untuk bertanggung jawab atas hal-hal kecil di rumah, semisalnya untuk merapikan mainannya dan lain-lainnya. Yang ketiga juga jadikan teladan yang baik kepada mereka, yang dimana orang tua harus menunjukkan ketakwaannya dalam tindakan seperti berkata jujur, berbuat adil, dan juga menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, itu ada pikirkan masa depan anak mereka, yaitu baik secara finansial maupun emosionalnya, yang dimana orang tua juga perlu diingat-ingat, orang tua juga perlu menabung untuk dan juga memberikan rasa aman kepada anak-anak mereka. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Dengan pertanyaan tadi membuahkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya untuk mendidik anak agar anak itu menjadi pribadi yang sangat kokoh. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak Afni, mengapa penting banget untuk mengajarkan anak-anak berbicara baik seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut? Padahal sekarang itu untuk berbicara baik sangatlah maksudnya sangatlah kritis. Jadi banyak banget perkataan-perkataan kotor yang menyusupi dalam anak-anak tersebut. Mbak Afni bisa menjawabnya? Oke, sekali lagi terima kasih untuk host kita kali ini. Pertanyaan yang sangat menarik lagi, yaitu mengapa penting untuk mengajarkan anak-anak berbicara baik, yang dimana seperti sudah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9 ini. Mengapa penting sih ya? Karena kata-kata adalah cerminan akhlak. Nah, ketika kita membiasakan anak-anak berbicara dengan baik dan benar, mereka belajar untuk bertanggung jawab atas perkataan mereka. Misalnya, berkata jujur saat salah itu juga hal yang sangat baik. Meminta maaf saat berbuat keliru, itu juga baik. Atau berbicara lembut kepada orang lain, itu sangat sopan. Dan juga anak-anak akan terbiasa berkata baik, akan lebih mudah membangun hubungan yang lebih sehat dan juga damai di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Monggo kembali lagi. Ya, terima kasih Mbak Afni untuk perjalanan panjang kita kali ini di podcast tafsir dan hadisnya kita di anak usia dini. Bahwasannya kalau kita tuh sebagai orang tua tuh harus bisa mendidik anaknya untuk menjadi pondasi masa depan anak dengan berbicara yang baik serta memberikan pendidikan agama yang kokoh. Terus banyak banget pelajaran yang kita ambil dari pembahasan ini. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan mendidik anak-anak kita sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara dan saya berterima kasih banget dengan Mbak Afni sebagai narasumbernya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.